Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, Emil, teman kuliah yang juga sahabat sejak SMA, menelpon. Dan, bapakku masuk ke rumah sakit lagi. Ya Hasan Sadikin, kondisinya agak payah, jelas Emil. Karena jarak rumah Dani di Sukajadi ke RSHS sebutan dari rumah sakit Hasan Sadikin cukup dekat, dia langsung meluncur ke sana setelah Emil menutup telepon. Memang, Pak Solihin, bapaknya Emil, sudah sakit-sakitan sejak lama dan belakangan bertambah parah. Sekitar jam 9 malam, Dani tiba di RSHS yang saat itu masih bangunan lama arsitektur Belanda zaman dulu. RSHS memanjang dari Jalan Eijkman sampai ke Jalan Pasteur. Dani berjalan cukup jauh dari lobi depan ke ruang perawatan Pak Solihin yang berada di gedung paling belakang. Di dalam ruangan tampak Emil dengan telaten sedang membalur badan bapaknya dengan minyak kayu putih. Setelah ngobrol sebentar dengan Pak Solihin, Emil mengajak Dani ngobrol di luar ruangan supaya bapaknya dapat beristirahat. Emil bercerita penyakit radang paru-paru yang diderita bapaknya sudah tergolong parah. Jika minggu ini gak ada perkembangan bagus, keluarga memutuskan untuk membawa pulang. Tak terasa, sudah jam 12 malam, Dani memutuskan untuk pulang. Namun, Emil minta tolong ke Dani agar besok dia bersedia menemani menginap di situ dan Dani menyanggupi. Keesokan harinya selepas kuliah sore hari, Dani langsung pulang ke rumah dan berencana selepas maghrib akan ke rumah sakit. Sialnya, dia ketiduran dan terbangun sekitar jam 11 malam. Buru-buru Dani bersiap jalan ke rumah sakit. Sambil jalan, Dani menelpon Emil, tapi HP-nya nggak aktif. Ya sudah, diputuskan langsung ke rumah sakit. Gak sampai 15 menit Dani sampai. Memang sudah terlalu malam dan pengunjung sudah tidak diperbolehkan masuk. Di depan lobi, Dani mencoba telepon Emil beberapa kali, tapi tidak aktif juga. Akhirnya, memanfaatkan kelengahan satpam, Dani sukses melewati pintu gerbang ke dalam. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Dani merasa suasana agak beda dengan malam sebelumnya. Jauh lebih sepi. Lorong sepanjang 300 meter hening sekali. Terasa jalan berkilometer dan tak tampak seorang pun. Mungkin karena sudah nyaris tengah malam, batin Dani mulai agak khawatir. Sempat berpikir untuk balik lagi ke arah lobi, tapi tanggung karena ruangan Pak Solihin hanya tinggal beberapa puluh meter lagi. Dari kejauhan Dani melihat ada seseorang yang duduk di kursi kayu dekat pintu masuk. Karena lampu selasar tak terlalu terang, Dani belum bisa memastikan siapa orang itu. Tapi dari perawakannya sepertinya kenal. Leganya, ternyata itu Pak Solihin. Alhamdulillah beliau sudah sehat, gumam Dani dalam hati. Padahal kemarin bangun dari tempat tidur saja susah. Sekarang sudah bisa duduk di kursi luar. Assalamualaikum. Alhamdulillah udah enakan badannya Pak? Tanya Dani ke Pak Solihin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Dan, udah enakan. Jawabnya sambil tersenyum. Ketika Dani menanyakan Emil, Pak Solihin bilang pulang ke Serang mendadak karena ada keperluan. Kota Serang, Banten adalah kampung halaman Pak Solihin dan keluarga. Cukup jauh dari Bandung memang. Sialan nih Emil. Pulang mudik gak bilang-bilang. Udah gitu HP-nya mati lagi. Tahu gitu kan gue gak akan datang nih malam-malam ke RSHS, gitu Dani. Terus Bapak sama siapa di sini? Siapa yang nungguin? Gak ada yang nunggu, gak apa-apa. Bapak udah enakan kok, jawab Pak Solihin sambil tersenyum. Kami duduk bersebelahan di kursi kayu panjang. Gak ada orang lain di sekitar. Perawat-perawat yang biasanya seliweran pun gak ada sama sekali. Kami berdua lebih banyak diam tanpa perbincangan. Karena gue juga jarang banget ketemu beliau, jadi gak terlalu akrab. Dan, Bapak ke toilet dulu ya, ujar Pak Solihin memecah keheningan. Iya Pak, perlu saya antar? Gak perlu Dan, jawab Pak Solihin tanpa senyum. Dan berjalan masuk ke dalam ruang rawat inap tempat toilet berada.
Beberapa menit kemudian HP gue berbunyi, ada panggilan masuk. Tertulis Emil pada layar HP. Gila lo ya Mil, gak ngasih kabar kalau mudik ke Serang. Mang HP lo gak aktif? Suara Dani langsung meninggi kesal terima telepon dari Emil. Sorry Dan, gue gak sempet ngabarin. Suara Emil terdengar bergetar. HP gue habis baterai, gak sempet ngecharge. Terus ngapa lo tiba-tiba mudik? Jar Dani penasaran. Jam 4 sore tadi bapak meninggal mendadak. Kami sekeluarga langsung membawa jenazah bapak pulang ke Serang. Sekali lagi gue minta maaf. Lo di mana nih? Belum sempat ke RSHS kan? Itu penjelasan singkat Emil. Dani terdiam, gak tahu mau ngomong apa. Dia tambah kaget lagi ketika melihat Pak Solihin keluar dari ruangan tempat dia dirawat sebelumnya dan berjalan ke arahnya dan duduk di tempat semula. Dani merasa lemas. Pembicaraan dengan Emil di HP langsung terputus. Dia baru menyadari kalau Pak Solihin yang duduk di sampingnya terlihat pucat. Selanjutnya mereka hanya duduk terdiam, tak ada percakapan karena tak tahu juga mau bicara apa. Badan Dani gemetar dan keringat dingin. Dia membaca doa seingatnya terus-terusan di dalam hati sambil berusaha membangun keberanian. Itulah 5 menit terpanjang dalam hidupnya. Selama 5 menit itu Pak Solihin hanya menatap kosong ke arah depan dan Dani gak berani sedikit pun melirik ke arah beliau. Suasana hening sampai akhirnya pelan-pelan beliau mulai terlihat hendak memutar kepala ke arah Dani duduk. Aduh, mulai nengok ke arah gue. Dani ngebatin dan gak tahan dirundung ketakutan. Sebelum Pak Solihin berkata sesuatu apapun, Dani sontak berdiri dan berkata, "Pak, punten, saya pulang dulu ya. Bapak yang tenang. Assalamualaikum," ujar Dani sambil membalikkan badan. "Waalaikumsalam," terdengar suara Pak Solihin lirih. Dani merasa kesadarannya diambang hilang. Dipaksanya kaki untuk melangkah menjauh pergi ke arah lobi. Ketika belum terlalu jauh, Dani menengok ke belakang, ke arah Pak Solihin duduk. Beliau masih ada. Ketika sudah agak jauh, Dani menoleh kembali ke arah belakang dan beliau udah gak ada. Alhamdulillah, Dani bergegas pulang. Besok pagi dia berangkat ke Serang ke rumah sahabatnya untuk melayat. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah-kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.